Oke, untuk adik-adik untuk materi selanjutnya itu terkait dengan terkait dengan ternak puyuh ya. Ibu izin share screen ya. Iya, Ibu. Oke, apakah materinya bisa terlihat adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, jadi materi minggu ini kita akan membahas terkait dengan ternak puyuh. Jadi sebenarnya puyuh memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan berbagai jenis ternak yang lain, dan saat ini puyuh juga istilahnya sudah mulai familiar ya. Apakah yang familiar itu biasa yang telurnya ya. Adik-adik bisa melihat telur dari ternak puyuh yang ukurannya kecil, terus memiliki karakteristik yang kerabangnya yang berbeda ya dari beberapa jenis ternak unggas yang lainnya ya, dan ini saat ini memang ternak puyuh memang lebih diternakkan ya untuk menghasilkan telurnya ya. Tetapi selain dari telurnya itu, ternak puyuh juga dikembangkan atau dipelihara, dibudidayakan untuk menghasilkan dagingnya juga ya. Jadi ada beberapa juga restoran-restoran yang menyediakan daging puyuh ya sebagai menu dalam restorannya. Jadi walaupun memang untuk telurnya untuk ternak puyuh ini memang dari segi harga memang sangat mahal, lumayan mahal ya dibandingkan jenis telur yang lain, tetapi dan juga beberapa jenis istilahnya ada beberapa jenis ternak puyuh yang memang diperuntukkan untuk dipelihara untuk dibudidayakan ya. Jadi tidak semua beberapa ternak puyuh yang memang dipelihara ya. Oke, untuk outline-nya kita masuk terkait dengan taksonomi, terus yang kedua adalah jenis ternak puyuh ya. Oke, terus kalau mau dilihat dari segi taksonomi, ya sebenarnya ini hampir sama dengan bangsa ayam ya. Adik-adik bisa melihat mulai dari ordo, mulai subordonya, familinya, subfamilinya, cuma yang berbeda dari segi genusnya ya. Genusnya itu dia masuk Codornis ya. Terus spesiesnya Codornis ya. Jadi kalau mau dilihat mulai dari kingdom sampai subfamili, ini hampir sama dengan taksonomi unggas ya. Cuma yang menjadi perbedaan itu pada bagian genus dengan spesiesnya. Jadi genus Codornis, spesiesnya adalah Codornis japonica ya. Jadi kalau mau dilihat memang secara morfologi, secara fisiknya ya, kita lihat ternak puyuh memang hampir sama dengan ternak ayam ya kalau kita lihat secara fisik, tetapi ada beberapa karakteristik yang memang berbeda ya. Jadi makanya dia masuk dalam golongan genus Codornis ya, berbeda halnya dengan bangsa ayam ya. Oke. Terus dari ternak puyuh itu sendiri ternyata dia dibagi atas dua suku ya. Jadi ada Phasinidae, secara umum memang dia masuk, kita lihat ya, dia masuk dalam famili Phasinidae, tetapi ada selain Phasinidae untuk ternak puyuh juga dia ada masuk dalam famili Turnicidae ya. Jadi apa perbedaan antara Phasinidae dengan Turnicidae? Oke, untuk Phasinidae itu ada 4 buah ya untuk jari kakinya, dan yang 3 mengarah ke depan, 1 yang mengarah ke belakang. Jadi, atau istilahnya biasa yang 1 itu sebagai taji ya. Sedangkan untuk Turnicidae itu hanya memiliki 3 jari yang menghadap ke depan.
Jadi perbedaan antara famili Phasianidae dengan Turnisidae itu terkait dengan jenis kakinya ya. Jadi kalau yang Phasinidae itu ada 4 buah, terus kalau Turnisidae itu ada 3 ya. Oke, terus ciri khas yang lain dari suku atau famili Turnisidae itu adalah sang jantan melakukan tugas untuk mengerang telur. Ya, jadi yang kalau Phasinidae yang mengerang telurnya itu adalah betina ya, tapi kalau untuk famili Turnisidae itu yang mengerang, yang memiliki tugas untuk mengerang itu adalah jantan ya. Jadi inilah perbedaan antara famili Phasinidae dengan Turnisidae ya. Jadi kalau untuk ternak puyuh ada 3 jenis, ada 2 famili ya. Jadi ada famili Phasinidae dengan Turnisidae ya. Tetapi pada umumnya untuk ternak puyuh itu dia memang secara umum masuk dengan Phasinidae. Tetapi ada beberapa ternak puyuh yang memiliki jari kaki yang ada 3 ya. Oke. Untuk ternak puyuh ya, untuk jenis-jenis ternak puyuh, kalau yang pertama itu adalah Coturnis japonica. Secara umum ya, ini merupakan jenis puyuh yang familiar ya, yang sudah banyak diternakan. Oke, kita lihat ya, puyuh ini termasuk famili Phasinidae. Terus jantan dewasa berbulu coklat muda pada bagian atas, kerongkongan dan dada merata. Pada betina warnanya lebih terang dan dihiasi totol-totol ya, jadi ada bintik-bintik putih ya. Bentuk betina lebih besar dibandingkan jantan, menghasilkan telur 250 sampai 300 butir per tahun. Terus yang terakhir itu betina mulai bertelur pada umur 35 hari ya. Jadi kalau mau dibandingkannya dengan ternak ayam, kalau mau dilihat siklus reproduksinya atau siklus produksinya untuk ternak puyuh itu lebih cepat ya. Dengan pemeliharaan 1 bulan dia dapat mulai bertelur ya. Terus menghasilkan 3 sampai 4 generasi per tahun, telurnya berwarna coklat tua, biru, putih dengan bintik-bintik hitam coklat ya. Jadi yang menjadi ciri khas dari ternak puyuh karena telurnya itu dia kerabang telurnya ya, memiliki ciri khas yang berbeda dengan kerabang-kerabang telur dari bangsa Aves ya, atau bangsa Unggas. Terus untuk dari suaranya cukup keras dan agak berirama sehingga bisa dipelihara sebagai burung penyanyi. Jadi bisa dipelihara sebagai burung penyanyi ya. Jadi inilah untuk jenis ternak puyuh ya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah jenis Coturnis chinensis ya. Kalau di Indonesia dinamakan puyuh pepeko, terus burung puyuh ini termasuk dalam suku Phasinidae. Jadi karena dia memiliki 4 kaki ya, 1, 2, 3. Jadi 3 jari kaki mengarah ke depan, yang 1 yang mengarah ke belakangnya. Terus tubuhnya mungil, panjang hanya 15 cm. Terus kalau yang menjadi ciri khasnya hampir sama ya dengan berbagai jenis puyuh yang lain, tetapi yang menjadi perbedaan itu berwarna putih, perutnya berwarna coklat ya. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari jenis puyuh ini, dan perutnya berwarna coklat dengan bagian sisi dada kiri dan kanan badannya menyamun dengan bulu yang berwarna abu-abu. Jadi dia memiliki warna ya seperti ini ya. Jadi ada warna biru atau berwarna abu kebiru-biruan ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas untuk puyuh Coturnis chinensis ya. Terus untuk jenis ketiga itu ada masuk Arborophila japonica ya. Oke, kalau di daerah Jawa disebut sebagai puyuh wonggong Jawa ya. Jadi nama lainnya
disebut sebagai puyuh gondang Jawa, ini ukurannya lebih besar ya dibandingkan yang puyuh sebelumnya ya. Nah, ini mencapai 25 cm, yang tadi yang fotonis itu cuma 15 cm ya. Oke. Terus kalau yang menjadi ciri khasnya itu adalah pada bagian sayap berwarna coklat dengan tutul-tutul hitam. Jadi kalau mau dilihat ya sebenarnya ternak puyuh memang secara umum ya, secara dominan itu dia berwarna coklat ya, dan ada tutul-tutulnya ya, tetapi masing-masing jenis puyuh ya itu dia memiliki karakteristik tertentu ya. Jadi misalkan dengan Arborophylla, dia karakteristiknya dia pada bagian sayapnya dia berwarna coklat dengan tutul-tutul hitam ya. Adik-adik bisa lihat di layar di samping, terus matanya merah, begitu juga kakinya ya, terus paruhnya berwarna hitam ya. Terus bulu kemerahan pada kepala terdapat tanda berbentuk cincin berwarna hitam ya, pada bagian kepala ya. Jadi kalau kita melakukan deskripsi dari ternak, kita bisa lihat, oh ini ya karakteristiknya ini pada bagian sayap yang memiliki seperti ini, terus ada seperti ini, dan itu yang menjadi ciri khas dan berbeda dengan jenis-jenis ternak puyuh yang lain ya, walaupun secara umum ternak puyuh ya pada dasarnya dia berwarna coklat ya, berwarna coklat dan kadang ada yang betul-betul mirip. Oke. Terus jenis puyuh yang lain itu adalah Arborophylla orientalis, jadi atau biasa disebut sebagai grey bellied partridge ya. Jadi adik-adik, kalau burung puyuh ini ya dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis yang puyuh yang lain ya, jenis puyuh pada umumnya ya. Oke, kita lihat ya di sini yang menjadi ciri khasnya itu dagu dan kuping yang terletak tersembunyi dan berwarna putih ya. Jadi dagu dengan kupingnya tertutupi oleh bulu ya, dan berwarna putih. Terus punggungnya berwarna coklat, terus ini terdapat di sayapnya ya terdapat garis-garis hitam ya dengan tutul-tutul hitam, dan suaranya pun juga sangat khas ya, wood ya. Jadi dia memiliki suara yang berbeda ya dibandingkan dengan ternak puyuh yang lain. Dan dia bertelur sekitar 2-4 butir ya. Oke, jadi inilah dan menjadi ciri khasnya lagi mata dan kaki berwarna kuning, paruh coklat kemerahan ya. Kalau yang lain dia paruhnya berwarna hitam, kalau dia paruhnya dia berwarna coklat kemerahan ya. Jadi mata dengan kakinya dia berwarna kuning. Jadi inilah ciri khas untuk jenis ternak puyuh ini ya. Adik-adik bisa lihat dan adik-adik bisa memberikan gambaran. Oke, untuk jenis yang lain itu adalah Arborophylla. Kalau mau dilihat ya, dia lebih dominan warna hitam. Kalau adik-adik bisa lihat karakteristik dari morfologinya, dia lebih dominan berwarna hitam dan kadang ada yang berabu-abu ya. Dan untuk jenis suaranya itu seperti fluid ya. Oke, untuk jenis yang lain, Turnix sylvatica ya. Oke, ini dia masuk dalam famili Turnicidae ya, karena jari kakinya hanya memiliki 3. Terus adapun karakteristiknya ya hampir sama dengan ternak puyuh yang lain ya. Yang berbeda itu adalah kakinya aja, jari kakinya ya. Oke, dia hanya 3, memiliki 3 ya. Oke, terus jenis puyuh yang lain itu adalah puyuh mahkota ya. Dan ini kalau mau dilihat pasti ini dia masuk dalam golongan puyuh hias ya, karena dia memiliki karakteristik yang berbeda ya.
memiliki karakteristik dengan ciri khas. Oke, terus pada pejantan terdapat jambul berbentuk mahkota berwarna merah dengan warna putih pada pangkal mahkota ya. Jadi untuk Holulus untuk atau jenis merpati seperti ini yang jantan yang memiliki mahkota ya. Memiliki mahkota atau terdapat jambul ya. Seperti adik-adik bisa lihat di layar ya. Jadi inilah yang memiliki karakteristiknya. Terus selain dari tampilan mahkota ini juga dia telurnya berwarna putih kekuning-kuningannya. Jadi dia memiliki karakteristik dari telurnya yang berbeda dengan jenis puyuh yang lain ya. Oke, terus masuk lagi jenis yang selanjutnya itu adalah jenis puyuh Staphypela squamata. Apa yang berbeda dari terlihat di gambarnya? Oke. Kalau ini dia masuk famili Casinidae, kurang panjang, berukuran besar ya, panjangnya 25 cm. Pada jantan maupun betina, bulunya berwarna coklat keabu-abuan dengan ornamen abu-abu dan putih menghiasi bagian depan tubuhnya menyerupai sisi hitam. Jadi yang menjadi ciri khasnya ini di bagian dadanya ya, dia seperti ada ornamen putih, terlihat seperti sisi pada hidungnya. Oke, terus masuk dengan jenis puyuh yang lainnya adalah puyuh albino ya. Jadi sebenarnya bukan cuma manusia juga ya, karena pun juga ada istilah albino ya. Oke, puyuh albino ini dia masuk keturunan puyuh umum yang dipelihara orang atau dia masuk dalam keturunan dari Coturnis diaconita. Karakteristiknya dia matanya merah, warna putih mulus dengan mata merah menyala, paruh dan kaki kuning gading ya. Jadi dari kata albino ya pasti otomatis kadang dia memiliki pigmen putih ya, dan kadang matanya dia berwarna merah ya, yang menjadi ciri khas dari puyuh albino. Oke, untuk selanjutnya Loportis cambeli, adik-adik bisa lihat yang menjadi ciri khasnya ya. Ciri khasnya ini ada jambul di bagian atasnya juga. Jadi dia kayak semacam bulu panjang ya, yang menyerupai jambul. Terus dada berwarna kuning tua, di bagian dadanya dia berwarna kuning tua, diselingi dengan garis lebar berwarna hitam, sedangkan di bagian sisi depan tubuhnya berwarna kemerahannya. Jadi inilah ciri khas dari puyuh Loportis ya. Oke, dan untuk selanjutnya adalah Turnis suciator. Untuk yang menjadi ciri khasnya kalau kita lihat ya. Oke, dan menjadi ciri khasnya ini kalau betina dia gemar berpoliandri ya. Jadi dia memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan jenis ternak puyuh. Dia memiliki gemar berpoliandri ya, jadi memiliki banyak pasangan jantan ya. Oke, pejantan memiliki mahkota bercat coklat ya, di bagian atasnya itu untuk pejantannya dia memiliki mahkota bercat coklat ya. Jadi yang menjadi ciri khasnya betina ukurannya tubuhnya lebih besar ya. Jadi pada umumnya untuk membedakan betina dengan jantan itu selain kita lihat di bagian organ reproduksinya juga yang menunjukkan bahwa dia betina itu pada umumnya untuk betina itu dia memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, melebar ya dibandingkan dengan pejantan. Kalau pejantan itu dia ukurannya tidak terlalu besar dan pada umumnya dia struktur tubuhnya dia mengarah ke atas ya, lebih langsing.
Oke, selain dari warnanya, karakternya juga, dia memiliki karakteristik suara yang berbeda ya. Misalkan untuk jenis suaranya itu dia suaranya kerek-kerek, jadi dia mirip puyuh ya, puyuh, mirip merpati juga ya, ataukah mirip jemprik ya suaranya. Oke, untuk jenis puyuh yang lain adalah Polinus. Oke, untuk karakteristiknya ukurannya sedang, panjangnya 25 cm, bertelur sebanyak 12 sampai 20 butir, mengeram 23 sampai 24 hari ya. Jadi warna bulunya coklat gelap dan ditandai luring lurik-lurik putih di bagian dada. Jadi ini yang lurik-lurik pada bagian dadanya yang menjadi ciri khas. Oke, untuk jadi itulah berapa jenis puyuh ya. Jadi ada dari peternak puyuh itu pun juga sebenarnya dari taksonomi dia masuk Passimidae, tetapi ada beberapa jenis ternak puyuh selain karena dia memiliki kaki cuma 3, jadi dia masuk dalam famili Turnicidae, dan itu yang berbeda dengan famili. Tetapi secara umum untuk ternak puyuh itu dia secara karakteristiknya ya, pada umumnya untuk ternak puyuh memiliki warna coklat ya, dengan totol-totol hitam atau putih, dan yang menjadi ciri khasnya juga itu dan merupakan suatu keunikan itu adalah telurnya yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis telur yang lain ya pada bangsa unggas ya. Terus tetapi terdapat beberapa jenis ternak puyuh yang memiliki karakteristik yang berbeda ya. Pada umumnya yang memiliki karakteristik yang berbeda, yang memiliki penampilan secara fisik yang berbeda, memiliki penampilan secara spesifik itu pada umumnya masuk dalam kategori yang didayakan untuk dipelihara sebagai hewan hias ya. Selain itu pada umumnya ya untuk ternak puyuh yang jenis untuk jenis puyuh Coturnis japonica kita lihat ya. Jadi inilah jenis ternak puyuh yang umumnya banyak dikembangkan ya di Indonesia karena dia menghasilkan telur yang banyak ya, jadi kurang lebih 250 sampai 300 butir per tahun. Jadi umumnya biasa untuk jenis Coturnis japonica yang memang banyak dipelihara untuk menghasilkan telur ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dan walaupun tidak ada yang mau ditanyakan, adik-adik persiapkan diri adik-adik, jangan sampai apakah ujiannya akan dimajukan dan sebagainya. Dan untuk tugasnya, mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Dan mungkin untuk materinya ini, Ibu akan upload juga di YouTube, dan adik-adik bisa melihat kembali ya terkait dengan materinya, terkait dengan tugasnya yang akan dikumpulkan ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Oke, karena yang hadir cuma 25 orang ya dari 43, Ibu mau cek dulu ya yang hadir.
Ini minggu 14 ya. Yang saya sebut namanya bilang hadir ya. Agustinus, Emilianus, Agustinus, tidak ada ya. Stefanus, Teddy Naihati, Stefanus, tidak ada ya. Rianus Semil, artinya yang Hadir Ibu. Ancila Venita Mau, Hadir Ibu. artinya yang hadir di Zoom ini saya anggap berbeda ya aktifannya dibanding yang tidak hadir ya. Nitro Armindo, Hadir Ibu. Ronald Umbu Wakura, Ronald, Hadir Ibu. Yasinta Luruk Serang, Yasinta, tidak ada ya. Yasinta tidak ada. Aldi Seprianus Bahas, Hadir Ibu. Sania Priskila, Hadir Ibu. ya. Ibu stop dulu ya.